warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Nihil ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Yogi. Di tempat duduk saya doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan limbah sabun menjadi pupuk organik cair. Nah, sebelum kita mengolah limbah sabunnya, kalian simak dulu video berikut ini ya. Tunggu dulu ya, ini masih OTW. Kedengeran nggak? Langsung YouTube ya Bu. Pokoknya. Nah, Escape. coba ini disimak terlebih dahulu. Udah nih. Nggak ada suara. Suaranya gak mlebu lingkungan. Kelihatan ya? Berapa menit? Ya, sudah ya. Sekarang Bayu tanya, tadi videonya tentang apa Mas Riko? Apa? Siapa yang tahu? Tadi ini baru saja melihat video tentang apa ini? Tentang apa Mas Yogi?
limbah deterjen. Dampak limbah deterjen. Dampak limbah sabun. Di sini siapa yang mandinya nggak pakai sabun? Riko. Siapa yang nyuci bajunya nggak pakai sabun? Nggak ada toh. Siapa yang kalau cuci piring nggak pakai sabun? Nggak ada. Pasti semuanya pakai sabun. Nah, sabun ini kalau terus-menerus digunakan, pasti kan akan menghasilkan yang namanya apa? Limbah. Limbah ini kalau terus-menerus mengalir ke lingkungan, itu nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan apa, Mas Edan? Iya, pencemaran. Jadi lama-kelamaan itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa saja yang dicemari di lingkungan? Pencemaran apa saja? Pencemaran, pencemaran tanah, ya loh, pencemaran air. Kemudian ada pencemaran udara. Apa lagi, Mas Hamdan? Pencemaran apa? Tanah. Ya. Oke, jadi ini ya sudah saya tanyakan. Apa yang terjadi bila limbah sabun cair terus dibuang ke lingkungan? Pasti akan apa? Akan menyebabkan pencemaran. Coba sebutkan satu-satu. Contohnya apa? Oh, Mas Yogi. Nah, ini ya akibatnya. Kalau sabun itu terus-menerus mengalir ke lingkungan kita. Yang pertama ada pencemaran air, kemudian ada pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran udara. Terus kemudian selanjutnya apa? Penurunan kualitas air. Jadi sumber air bersih yang kita butuhkan itu akan berkurang. Selanjutnya apa? Kerusakan ekosistem. Yang keempat menimbulkan bau dan sadar. Mesti ya, sabun itu kan memang kalau pas kita pakai, kita gunakan, itu kan aromanya wangi, gitu. Tapi kalau lama-kelamaan sudah bercampur dengan zat yang lain di lingkungan, itu akan menyebabkan bau tidak sedap, bau busuk. Terus kemudian yang terakhir, benar ya, tadi Mas Rehan sudah menyebutkan akan menyebabkan banjir. Jadi banjir akibat penyumbatan aliran air. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita itu tidak tercemar oleh limbah sabun? Nanti di video ada tahu ngapain tadi? Membuat apa? Ya, bisa kita olah menjadi pupuk. Ya. Jadi limbah sabun ini bisa kita olah menjadi pupuk organik cair. Bisa digunakan untuk apa? Menyiram tanaman. Ya. Jadi bisa dijadikan pupuk untuk tanaman, untuk memperkuat akar pada tanaman. Begitu ya. Ini tadi sudah pada sarapan belum? Belum. Kalau begitu sebelum Bu Ayu lanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ya. Mas Hamdan? Oke. Ice breakingnya begini. Ice breakingnya begini ya. Perhatikan. Nanti begini. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, pull. Gitu ya. Yuk. Kita ulang bersama-sama. Nanti kita praktekkan sambil berdiri biar nggak bundet otaknya. Tepuk 1, Yuk, tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, pull. Oke? Ya, gimana Mbak Putri? Ya, oke. Yuk, berdiri aja ya. Berdiri, yuk berdiri semua. Sudah apa belum ini? Sudah belum Mas Iko? Belum. Yuk bersama-sama dulu ya. Oke. Kita mulai ya.
1, 2, 3. Tepuk 1. Gini loh. Gini. Nah, ya. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Nah, oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi Mas Riko. Nanti habis ini beli es teh. Yuk. Nanti bilang, semuanya juga bilang, gitu ya. Yes, kemudian aja Mbak, nggak usah Yuk, kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Oke, terima kasih. Dan silakan duduk kembali. Sekarang Bu Ayu bahas tentang apa itu pupuk organik cair. Sudah pernah lihat belum pupuk organik cair? Apa? Belum? Ya. Oke. Nah. Jadi gini ya, karena ini hanya berapa anak ini? Hanya 6 anak, tidak usah dibikin kelompok ya. Jadi kita jadikan satu saja, nanti prakteknya bersama-sama. Segitu ya, nanti tinggal bagi tugas saja. Saya jelaskan dulu tentang pupuk organik cair atau POC. Coba, siapa yang mau baca ini? Coba Mas Yogi baca, apa itu pupuk organik cair? Pupuk organik cair (POC) adalah pupuk yang terbuat dari bahan organik yang telah melalui proses fermentasi atau dekomposisi. POC mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Kelebihan POC adalah ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas tanah. Jadi POC ini dibuat dari bahan-bahan organik melalui proses fermentasi atau dekomposisi. Tapi karena ini kita akan melakukan proyek ya, sebenarnya ini kolaborasi, pembelajaran kolaborasi dengan kimia industri, kemudian dengan TKR. Jadi kalau yang kimia industri itu bikin sabunnya ya, bikin sabun snow wash sampo, jadi sabun cuci motor, sabun cuci mobil. Kemudian sudah digunakan oleh jurusan TKR untuk peralatan bodi mobil dan motor. Nah, jadi sudah digunakan untuk mencuci. Dan terakhir kita dapat limbahnya. Makanya kita olah limbah ini menjadi sesuatu yang lebih berguna, sesuatu yang bisa kita gunakan, sesuatu yang bermanfaat agar tidak mubazir dan tidak mencemari lingkungan. Nah, kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas tanah. Terus kemudian tentunya ini bermanfaat ya. Manfaat pupuk organik cair dari limbah sabun ini apa saja? Yang pertama, apa Mas Riko manfaatnya? Mengurangi limbah. Mengurangi limbah. Manfaat pupuknya apa? Menyuburkan tanaman. Iya, menyuburkan tanaman. Mbak Celia, apalagi manfaatnya? Meningkatkan hasil panen. Mbak Putri? Mengurangi pencemaran lingkungan. Terus apalagi Mas Hamdan? Meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Iya, meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Mas Yogi? Menghemat biaya pemberian pupuk kimia. Betul. Mas Rehan? Apa mendukung? Ya, mendukung pertanian berkelanjutan, kemudian mengurangi residu kimia pada hasil panen. Jadi ini bisa kalian praktekkan di rumah ya. Misalkan kalian
kalian limbah sabunnya itu daripada terbuang ya toh mencemari lingkungan, bisa kalian olah menjadi pupuk organik cair. Kalau yang suka bercocok tanam ya, menanam tanaman-tanaman bunga itu bisa digunakan agar menyuburkan tanamannya. Kenapa Mas? Begitu ya. Ini ada yang mau ditanyakan juga atau tidak tentang pupuk organik cair dan manfaatnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi ini saya bagikan LKPD-nya jadi satu kelompok saja karena hanya 6 anak. Nanti silahkan kalian bereksperimen, silahkan kalian melakukan percobaan membuat pupuk organik cairnya. Nanti di LKPD ini sudah saya jelaskan apa teori singkatnya, sudah ada alat bahannya, sudah ada prosedur eksperimennya, semuanya sudah ada di sini ya. Ini bawa bolpen semua kan? Oke. Silahkan bisa dimulai prakteknya. Ini prakteknya di yuk, baca dulu. Ya, yang lain bisa ambil lain, yang lain bisa ambil lain. Tanpa lagi Aku ya. Belum saya pernah Mbak. Oh iya, silakan Mas Raffi. Ya, bisa duduk di tempatnya ya. Ya, boleh membuka ini. Ini berapa tadi? Berapa tadi? Itu apa tuh, Bu? 4. Apa itu boleh Pak? Kenapa sih? Iya deh. Pelan-pelan ya. Jadi itu nanti kita buat. Itu bersih Mas. Dibersihkan dulu. Dibagi aja Mas Rehan nanti sama enggak. Sampai halus ya. Itu nanti kita mau buat molase. Itu nanti ditambahkan air enggak Mas Iko? Oh iya.
Tidak apa-apa diisi air biar lebih gampang melarutkan. Gigi status rata urung. Langsung ke piano dan biasa. Rata nih, es potong. Di sini masuk sebentar. Iya. Coba ini loh. Loh kok loh? Bisa. Ini dia sih ben nonton. Bisa kok. Dublok. Udah larut? Belum? Jalan boleh rujuk. Setengah rujuk. Kasih lagi nggak mau cuci? Dikasih air lagi nggak apa-apa. Mana sih? Ada. Senang repot. Enggak tahu misal sih.
Ini juga 500 ya berarti ini ya. Itu sudah 500. Ya, diaduk dulu. Setelah itu itu tadi namanya apa? Ya, molase. Molase itu bisa dari tetes tebu, bisa dari gula merah, gula Jawa. Jadi dilarutkan dengan air. Terus ini ditambahkan apa lagi yang belum? Ya, EM4 itu tadi sudah diukur sama cewek-cewek tadi ya, sama Mbak Putri sama Mbak Celia, baru 50, 100 kan? 100. Ini dimasukkan sana Mas, dimasukkan 50, nanti ukur lagi 50. Ya, sama agak kesini ukurnya. Ini diaduk, airnya dulu, airnya kan 4 liter. Masuk. Udah. Sains. Kurang nggak airnya? Tadi baru berapa? Baru 2 liter. Baru 2 liter kan? Ya, dikit-dikit aja Mas. Oke, sudah. Ya, kalau sudah berarti ini diapakan? Langsung bisa digunakan tidak? Tidak, harus diapakan dulu? Ya, ini kan difermentasi, berarti apa? Didiamkan. Selama berapa hari tadi? 2 minggu, betul. Jadi ini didiamkan selama 2 minggu, nanti baru bisa kita gunakan. Begitu ya? Oke. Karena ini praktikumnya sudah selesai, silahkan kalian kerjakan dulu soal-soal yang ada di LKPD. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Ini kita taruh dulu di apa biar di mana? Ini dulu aja ya. Di tengah dulu. Alatnya sudah dibersihkan semua belum? Dibersihkan dulu semuanya. Silahkan ini dibersihkan dulu. Mas Rehan, nanti baru kita kerjakan LKPD-nya. Mas Rafli bisa membantu ini dibersihkan ini atau ini dipindahkan ke belakang sana Mas. Bisa.
duduknya masing-masing, kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, setelah itu nanti kalian buat, ini hanya satu kelompok saja ya. Nanti kalian buat infografis secara bersama-sama, nanti dipresentasikan ke depan, gitu ya. Oke, nah silakan dikerjakan dulu, Mas Yogi. Ini ada, silakan dikerjakan bersama, didiskusikan bersama. Diisi. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis dulu di depan, kan ada namanya di depan. Nah itu diisi dulu Mas. Isi dulu namanya siapa saja. Ya, dijawab dulu. Menit ya. Setelah itu nanti kalian buat infografis, lalu presentasi ke depan. Diskusi ya, silakan diskusi dulu. Tidak ada yang sulit ya, kira-kira ya. Mudah. Ya, mudah ya. Banget. Ya, diskusi kok. Yang lain boleh mengeluarkan HP, silahkan di
kerjakan infografisnya. HP-nya dikeluarkan ya Mas Riko, mengerjakan infografis atau Mas Hamdan silahkan. Nanti presentasi ke depan. Untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan saja. Riko, ya HP ini. Nanti boleh pakai Canva atau aplikasi yang lain terserah. Nanti kalau sudah selesai bisa dibereskan. Sudah? Sudah dikirim ya tadi ya? Sudah. Oke, berarti sudah selesai semua. Ini siapa yang mau presentasi? Perwakilan saja 3 orang atau 2 orang? Nah, tadi sudah dikirim ya Mas Hamdan ya? Sudah. Ini. Nah, yuk. Silakan Mas Hamdan sama siapa? Yudi atau Mas Yuko? Rehan. Ya, Mas Yudi. Yuk, masuk ke depan, silakan dipresentasikan. Yuk, maju. Di sini. Nah, karena ini satu kelompok ya, jadi kita nggak bisa melakukan tanya jawab. Ini sudah nggak apa-apa. Ada di sana, teman-temannya di sana. Nah, ini lagi infografis yang sudah dibuat oleh kalian. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan infografis hasil pengamatan. Hasil pengamatan apa? Limbah sabun ini kelihatan ya
ini ya infografisnya. Kelihatan nggak? Oke, yuk silakan Mas Yogi dibaca, dipresentasikan ke teman-temannya. Pupuk organik cair POC adalah pupuk yang Ada di sana. Nah, dia kan dibaca begini. Nah, pupuk organik cair POC adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang telah melalui proses fermentasi atau dekomposisi. iya. Terus, nanti itu ya apa itu pupuk organik cair? Terus lanjutkan Mas Hamdan, silakan. Dampak limbah sabun, pencemaran tanah dan udara. Pemanfaatan limbah sabun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair dengan menambahkan air molase dan NM4. Manfaat POC menyuburkan tanaman, mengangkat hasil panen, memperkuat akar dan batang tanaman, meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Dan itu saja. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi tadi sudah dibikin infografis yang sangat menarik ya tentang apa pemanfaatan limbah sabun yang dijadikan sebagai apa pupuk organik. Oke, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kira-kira ada yang masih ditanyakan atau tidak? Tidak. Puas enggak dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Puas. Oke. Semoga nanti ke depannya kita bisa membahas materi yang memberikan manfaat ke semua memberikan manfaat ke semua pihak ya sekolah, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah materi pembelajaran inquiry kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran ya dari dunia industri dan ITKR. Kemudian kita belajar di PAS. Kemudian ini juga bisa jadi apa produk ya kan? Ini sudah jadi produk. Kalau misalkan mau kita kemas, kita kasih label, bisa kita jual. Sehingga kita juga bisa berkolaborasi dengan mata PKW khususnya kalau nanti bisa menghasilkan uang, memberikan pemasukan ke sekolah begitu. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri saja ya. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.